Sebelum masuk kan saya siap mati demi Gus Nur. Ada ribuan yang ngomong gitu. Bila perlu saya siap di penjara menggantikan Gus Nur. Ada banyak yang ngomong seperti itu. Allahu Akbar, takbir gitu kan. Nah, itu kan menjadi sensasi sendiri. Ya Allah, satu perjuangan, Masya Allah gitu kan. Gak ada hubungan darah, gak ada hubungan keluarga, tapi seperti itu membelanya itu. Tapi ternyata begitu di penjara sendirian, Pak. Pengacara nggak bisa ikut, jamaah nggak bisa ikut, umat nggak bisa ikut, tetapi Rasulullah ternyata bisa ikut. Allah ikut, Pak, masuk ke dalam penjara itu, nggak berjarak dengan saya. Maka terciptalah lagu itu, Masya Allah. Nanti dilihat ya, itu Hakikat Rindu. Saya nyampe di rumah sakit, langsung diinfus, langsung dicek jantung. Itu saya harusnya 14 hari di rumah sakit, karantina kan, 2 minggu, katanya kena COVID. Udah tes, ambil darah, macam-macam itu, ronsen, masuk ke kamar, digembok dari luar, nggak boleh dijenguk, nggak boleh pegang handphone. Ya Allah. Masya Allah. Bahasa Madura apa Jawa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat yang pertama adalah bersilaturahim di kediamannya Gus Nur. Alhamdulillah, yang kedua kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga seluruh kenikmatan sehat kita mampu kita gunakan untuk memperkuat perjuangan dakwah, untuk memperkuat amanah Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga kita memanfaatkannya untuk benar-benar sebagai bentuk aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu pejuang Islam, Gus Nur, yang beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah 10 bulan lamanya, beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanannya, untuk diuji. Allah ingin melihat bagaimana
semangat Gus Nur, bagaimana sikap Gus Nur menghadapi konsekuensi daripada perjuangan. Insya Allah beliau termasuk orang yang istiqomah, beliau termasuk orang-orang yang masih jujur, yang masih lurus di dalam memperjuangkan aktivitas dakwah yang itu merupakan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah sebelum kita mulai acara yang berikutnya, kita awali terlebih dahulu acara kita dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan mudah-mudahan acara ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita untuk memikul amanah dakwah, untuk memikul aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Walikulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para tamu, para asatid, para kiai dan juga para aktivis dakwah. Sebelum acara berlanjut, kami akan sampaikan dulu susunan acaranya. Jadi yang pertama pembukaan, yang kedua adalah nanti sambutan dari tuan rumah yaitu Gus Nur. Yang ketiga nanti insya Allah akan ada sambutan entah dari kuasa hukum, kalau beliau sudah siap hadir akan ada dari beliau, kalau belum ada nanti insya Allah akan ada sambutan dari salah satu aktivis dakwah untuk memperkuat hubungan kita, saling memperkuat bagaimana kita bahu-membahu untuk aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya adalah doa dan terakhir adalah ramah tamah. Baik, jadi kami di sini semuanya Gus Nur, jadi insya Allah adalah orang-orang yang senantiasa sikoh kepada dakwah, istiqomah kepada dakwah. Dan mudah-mudahan semangatnya Gus Nur ini akan menjadi semangat kita semuanya, juga menjadi semangatnya kaum muslimin, sehingga apapun konsekuensinya kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita, juga umat Islam, sehingga hak umat Islam yang ada di bahu-bahu kita ini bisa kita tunaikan dengan baik untuk senantiasa menjalankan aktivitas dakwah secara terus-menerus sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, jadi langsung saja kami berikan waktu kepada tuan rumah Gus Nur untuk memberikan sambutannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, para ulama, tokoh agama yang saya ta'zimi, Pak Kiai Masyhuri, Masya Allah, Ustaz Sulhan dan semua yang hadir di sini, para aktivis semua yang hadir. Insya Allah pertemuan siang ini diganti sama Allah dengan keberkahan-keberkahan ya. Kan tadi datang ke sini naik motor, ada keringat keluar, ada bensin keluar, ya, ada waktu yang tersita, itu semua nanti diganti sama Allah dengan keberkahan umur, keberkahan rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Terus kemudian sehat jasmani rohani, tidak ditakdirkan mati kena corona ya, kena covid. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Jadi singkat cerita gini saudaraku, ternyata yang di penjara itu kan hanya orang, di penjara itu hanya badan, hanya jasad. Tetapi kekuatan pikiran, apalagi kekuatan doa, itu tidak bisa dipenjara. Walaupun saya jadi teringat siapa yang ditelan ikan paus itu, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan
lebih mana, penjara mana dengan beliau dengan saya. Nabi Yunus itu ditelan ikan, masuk, terus ikannya nyelam ke dasar laut yang dalam, sampai mentok ke dasar samudra, sampai cahaya matahari udah nggak bisa nembus ke situ. Kayaknya lebih hebat Nabi Yunus daripada saya kan. Saya walaupun nggak ada matahari tapi masih ada angin. Jadi hanya tubuh yang dipenjara, tetapi doa doa ini tembus ternyata ke tembok-tembok. Temboknya penjara itu setebal apa, tembus doanya itu. Nah, terbukti. Jadi gini, ini contoh ini ya, sudah saya tulis di dalam buku ini halaman 37, nanti dicek ya. Ini kan saya beli tanah ini dulu sekitar 450-an lah ya, 450 juta ini saya dulu beli ini. Mas Parman yang nemu ini. Terus dibayar separuh, karena kata notarisnya nanti kalau sudah sertifikat jadi baru dilunasin. Oke, jadi dibayar separuh. Kurang lebih 175-an lah kurangnya itu, kurang lebihnya. Nah, jadi waktu 1 minggu belum ditangkap, itu notaris telepon, Gus, sertifikat jadi, IMB jadi, semua jadi, segera dilunasi, siap gitu. 1 minggu itu sebelum ditangkap. Nah, sambil usaha kemana-mana, ikhtiar kemana-mana, belum ada hasil, terus ditangkap itu saya. Gitu kan. Banyak, coba saya tanya, 175 juta itu banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Mau kerja keras bagaimana susah, dan waktu itu enggak ada channel, saya nggak ada feeling, nggak ada uang gitu ya. Uang kemana? Nggak ada. Ya doa lah istilah. Alhamdulillah hanya doa yang punya. Jadi ditangkap di penjara itu yang saya pikir ini tanah ini, saya nggak mikir apa-apa. Ya Allah, gimana ini tanah ini ya Allah gitu. Di dalam penjara pun begitu. Terus gitu berdoa. Ini saya potong ceritanya. Tiba-tiba Umi ditelepon sama orang Singapura. Umi ini ngakunya jamaah saya, lihat saya di YouTube, gitu kan. Nggak pernah ketemu saya, nggak ada hubungannya sama bisnis saya. Dia bukan pelanggan madu saya, nggak pernah beli dagangan saya, nggak pernah ketemu, gitu kan. Orang Singapura, Pak, telepon Umi. Dapat di YouTube nomornya itu. Intinya dia ngomong gini, Umi, Gus Nur punya utang enggak? Intinya gitu. Ya istri kan bingung ditanya gitu. Coba saya tanya ke Abi dulu gitu. Ya saya potong ceritanya, intinya ya udah ngomong aja apa jujurnya. Pertama Umi ngomong enggak punya. Bahkan orang tuh sampai nanya gini, itu saya lihat ada mobil ya Umi ya, itu kredit apa lunas? Sampai gitu orang, Pak. Coba, kan tambah bingung itu Umi itu. Singkat cerita, ya sudah Mi, jawab aja apa adanya mah, apa, bilang aja punya gitu. Itu nota apa, sertifikat itu. Nah akhirnya telepon lagi, istri saya jujur. Iya Pak, ada punya tanggungan di notaris 175 juta lebih, karena tanah ini dulu beli, belum lunas gitu. Oke, kalau gitu hari Senin saya transfer gitu. Jadi 2 hari kemudian ditransfer 175 juta lebih lunas. Ini saya tulis di halaman 37, 35 hari dalam tahanan lunas utang ratusan juta judulnya. Bahkan ini foto Umi, foto istri waktu sama notaris ngambil sertifikatnya ini saya pasang di sini nih. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya bagi pengalaman dengan Anda ya saudaraku, ini bagi pengalaman. Tubuh bisa dipenjara, tapi doa nggak mungkin bisa dipenjara. Mau ditanam di sumur berapa 1000 meter sekalipun, yang namanya doa tetap akan menembus tembok penjara, menembus dimensi ruang dan waktu, menembus langit. Ini yang dipenjara ini, ya bisa melunasi hutang ratusan juta. Dan ternyata ini detik ini saya ngomong ya, ternyata selama 10 bulan itu kok lancar ya. Saya lihat di luar katanya PHK, pandemi,
Orang bingung cari uang, tidak boleh kerja, macam-macam. Saya di penjara tenang, Pak. Pesantren 20 juta tiap bulan lancar. Dari mana uangnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gimana mah makan pesantren anak-anak? Alhamdulillah ada. Jadi tiap minggu saya tanya, gimana mah? Ada, alhamdulillah. Tiap minggu kita harus ngasih makan santri itu 1 juta sampai 1,5 juta per minggu. Untuk beli sembakonya itu 1 minggu habis 1 juta, 1,5 juta gitu per minggu. Itu untuk ma'amnya. Lain untuk bisaroh para ustadznya itu. Bisaroh ustadznya itu 19 jutaan gitu. Nah itu lancar Pak, sampai detik ini tuh gratis. Nah yang ingin saya sampaikan di poin ini, yang di penjara saja bisa melunasi hutang gitu kan. Nah bagaimana yang tidak di penjara kan gitu. Yang variasi cara berpikirnya tuh lebih luas gitu kan. Coro munting-munting iso lah. Nah saya nggak bisa Pak. Kemana gitu kan. Pokoknya Allah itu kasih kemudahan. Nah ini monggo, jadi ini poin yang pertama, jangan pernah dibatasi itu doa itu. Imajinasi, kekuatan pikiran, kekuatan doa itu jangan nanggung-nanggung sudah. Saya sudah membuktikan sendiri. Ini testimoni, saya cerita ini apa adanya saudaraku sampai detik ini. Gitu ya. Lawyer tuh 20 orang tuh, Profesor Dr. Egy Sujana dan lain-lain. Itu Masya Allah, walaupun beliau semua lawyer itu jihad fisabilillah ya, tapi kan tetap harus ada. Sekedar ganti bensin macam-macam itu semua ditanggung sama Allah itu. Gitu. Lancar sampai detik ini, sehat. Tambah tidak punya alasan untuk ngeluh sudah saya tulis. Mau ngeluh bagaimana? Awal-awal iya Pak, kasihan anak kan. Ya Allah anakku, ya Allah. Sama yang adik Sanum itu kan tidak bisa saya, jauh gitu tidak bisa Pak. Saking apa, masih ceket-ceketnya itu, adik Sanum itu. Tapi di sana ada yang masuk penjara, istrinya masih hamil. Ada yang masuk penjara, anaknya masih merah, itu ada. Lahir dapat 3 bulan ditangkap bapaknya, itu kan masih merah itu. Udah gitu vonisnya 15 tahun, 10 tahun narkoba, sama pemalsuan obat, uang palsu kan banyak di sana. Terus saya mau ngeluh gimana Pak Ayo? Mau ngeluh Allah sudah kasih apa contoh, kayak kasih itibar. Ujianmu nggak ada apa-apanya Nur dibanding orang ini gitu kan. Malu Pak mau ngeluh. Secuil pun akhirnya nggak bisa ngeluh saya Pak. Rezeki dijamin, ya kan? Masya Allah. Jadi ternyata siapa pandai bersyukur itu ditambah nikmatnya itu bener Pak. Monggo pulang dari sini semakin dikembangkan imajinasinya, doanya dikuatkan, harapannya dikuatkan. Jadi alhamdulillah selama di penjara itu akhirnya banyak sekali harapan-harapan yang saya bangun di sana. Sekarang saya tinggal mengaplikasikan nanti ini. Saya di sana bangun harapan Pak, saya akan begini. Bangun pesantren di sini. Kan doanya orang di penjara kan gak ada hisab katanya. Ini sekarang tinggal nagihnya saya ini. Di sana itu ibaratnya nyulamnya. Nah sekarang sudah tinggal menikmati. Ya Allah alam, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ini kita tunggu nanti perkembangannya. Insya Allah lah. Ditunggu ya, barakallah. Itu saudaraku pengalaman pertama yang saya dapat. Saya bisa nulis buku, bisa bikin 10 lagu. Sudah keluar yang 2, sudah keluar di YouTube itu. Judulnya judulnya yang apa? Penjara Bareskrim. Buka di YouTube, Penjara Bareskrim lagu Gus Nur itu muncul. Terus tadi pagi keluar lagu baru juga. Tadi pagi ini jam 9 kita keluarkan. Judulnya Hakikat Rindu. Ada. Itu malam-malam saya tengah malam enggak bisa tidur, kangen istri, Pak. Kangen istri, kangen anak gitu kan, kangen semua, enggak bisa tidur. Terus akhirnya wallahualam ini bukan lebay. Terus kangen Rasulullah gitu kan. Allah Rasulullah gitu kan. Karena ingat perjuangan lawyer, ingat perjuangan umat. Lawyer nemani saya, umat nemani saya sidang sampai korban uang mulai di Surabaya sampai ke Palu sampai ke Jakarta itu kan. Tetapi kan akhirnya begitu saya di penjara kan nggak ada yang ikut, Pak.
umat gak ikut masuk, lawyer gak ikut masuk gitu kan, hanya saya sendirian. Ya, mereka pulang melanjutkan hidupnya. Nah, di situ akhirnya saya ambil kesimpulan perjuangan ini kalau nggak karena Allah, kalau nggak lillahi ta'ala, memang stres Ustaz di dalam itu. Ternyata sendirian. Sebelum masuk kan saya siap mati demi Gus Nur. Ada ribuan yang ngomong gitu. Bila perlu saya siap di penjara menggantikan Gus Nur. Ada banyak yang ngomong seperti itu. Allahu Akbar, takbir gitu kan. Nah, itu kan menjadi sensasi sendiri. Ya Allah, satu perjuangan, Masya Allah gitu kan. Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga, tapi seperti itu membelanya itu. Tapi ternyata begitu di penjara sendirian, Pak. Nggak bisa orang-orang yang tadi ngomong mau ganti saya itu nggak bisa. Sama dengan istri, suami, walaupun cinta bagaimana, kalau mati ya mati dikubur sendiri kan gitu ya. Nah, saya menemukan titik itu. Ya Allah, ternyata hanya ada satu yang tidak bisa meninggalkan saya. Dua ya, Allah dan Rasulullah SAW. Pengacara nggak bisa ikut, jamaah nggak bisa ikut, umat nggak bisa ikut, tetapi Rasulullah ternyata bisa ikut. Allah ikut Pak masuk ke dalam penjara itu, nggak berjarak dengan saya. Maka terciptalah lagu itu, Masya Allah. Nanti dilihat ya itu Hakikat Rindu. Jadi syairnya itu kurang lebih begini, mungkin aku bisa hidup tanpa siang, ya Allah. Mungkin aku bisa hidup tanpa malam. Bahkan mungkin aku bisa hidup tanpa angin, nggak masalah. Aku bisa hidup tanpa apapun. Tetapi ya Allah, aku tidak bisa hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Aku nggak bisa hidup tanpa namanya beliau. Nah, itu jadi lagu itu. Alhamdulillah. Terus kemudian ada lagu ya lagi yang judulnya Istriku. Di penjara baru terasa Pak, ternyata saya ini laki-laki egois, laki-laki mokong ya, apa Maduranya itu ya, songong. Perasaan laki-laki yang suka menyakiti istri itu terasanya di penjara Pak. Saya janji sama diri sendiri, ya Allah, istriku kalau saya keluar saya akan lebih menyayangi, lebih mencintai gitu kan. Mau kalau selama ini kan istri misalkan protes kan marah suami ini, egonya lah. Kalau kita marah istri bantah gitu kan, saya selama ini wah, gimana orang laki kan? Ngamuk saya. Nah, tapi di penjara saya sudah janji, saya azam mau salah apapun istri secara yang penting tidak syar'i aja ya, mau bagaimana lah sikap istri, saya akan tetap ngalah gitu kan. Itu momentumnya saya temukan di penjara, Pak. Gitu kan. Dan itu pun jadi lagu, judulnya Istriku. Nanti dilihatlah nanti, insya Allah. Baru terasa bahwa ternyata istri kita itu wanita yang soleha, wanita yang sabar, wanita yang baik. Tidak ada wanita di dunia ini sebaik istriku. Itu terasanya di penjara Pak. Jadi kalau sama tidak usah nunggu di penjara dulu ya, untuk menemukan momentum bahwa istri sama itu wanita yang soleha, nggak usah. Sayalah yang mewakili insya Allah. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata bahwa berpuluh-puluh tahun jadi menemani kita, jadi istri kita itu ternyata kita dolim, jahatnya setengah mati kita ini sama istri sama anak itu. Masya Allah ya, Alhamdulillah itu ya seremonial lah ya, momentum-momentum yang saya dapatkan di penjara. Nah tapi yang jelas intinya semakin tidak berjarak sama Allah, Alhamdulillah. Tiba-tiba di swab, terus katanya reaktif saya gitu kan, reaktif terus dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, tapi saya nggak ngerti bukti reaktifnya apa, nggak ada. Pokoknya dipanggil fulan, termasuk saya. Jam 12 malam itu langsung diisolasi, digembok dari luar, nggak boleh dicampur sama orang lain, katanya COVID gitu kan. Nah ternyata saya dibawa ke rumah sakit, itu sudah framingnya media kan, saya tahu waktu itu Gus Nur Modiar, Gus Nur bengkah gitu, Gus Nur mati, kena COVID macam-macam gitu framingnya. Memang dibikin begitu Pak, permainan media itu. Saya nyampe di rumah sakit, langsung diinfus, langsung dicek jantung. Itu saya harusnya 14 hari di rumah sakit, karantina kan, 2 minggu, katanya kena COVID. Udah tes, ambil darah, macam-macam itu, ronsen, masuk ke kamar.
digembok dari luar, nggak boleh dijenguk, nggak boleh pegang handphone, dan lain sebagainya. Nah ternyata 2 hari dikeluarkan dari rumah sakit, darah sehat, jantung normal, nggak kena COVID, negatif semua, nggak ada apa-apa. Hanya 2 hari saya keluar dari rumah sakit, saya kira dipulangkan, Mbak. Ternyata dikembalikan ke penjara lagi gitu kan. Nah sampai itu kalau nggak salah 2 bulan sekali di swab terus itu di sana itu. Sampai detik ini saya negatif, nggak ada apa-apa. Sampai detik ini saudaraku. Nah itu saudaraku yang terakhir ini ya, yang terakhir itu bukunya buat kenang-kenangan, nanti dibaca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang banyak utangnya, di sini ada amalannya ini, yang saya 175 juta lunas dalam waktu 30 hari. Nah, saman kalau utangnya nggak sampai ratusan juta, amalkan itu. Di situ ada itu ya. Insya Allah cepat lah. Nah, sekarang yang masalah hukum ya, nanti biar kuasa hukum yang jelaskan. Nanti kalau saman mau tanya jawab boleh ya. Jadi Pak, saya ini dituduh mencemarkan nama baik NU kan gitu ya. Pertama saya dilaporkan di Surabaya. Teman-teman Ansor, pengurus-pengurus NU yang laporkan saya di Surabaya. Karena dituduh mencemarkan nama baiknya NU. Oke. Ini beliau pengurus NU ya, ini orang NU semua ini. Ya, Nahdlatul Ulama. Saya dengan Gus Aam baik, dengan Gus Edi baik. Adiknya Bu Haji Sinta, Bu Sinta Nuria itu punya adik kandung namanya Gus Edi, itu sering kesini, main-main kesini, baik ya. Oke. Itu saya dilaporkan di Polda Jatim, itu langsung diproses Pak, langsung diproses. Bahkan waktu itu saya masih dakwah di Solo, itu polisinya sampai nemui saya ke Solo sana, ngantarkan surat panggilannya itu, gitu, jadi saksi. Terus kemudian dapat berapa minggu lagi saya dakwah di Bandung, polisinya ngejar saya ke Bandung, ngantarkan surat panggilannya lagi yang kedua sebagai terdakwa, tersangka, naik statusnya Pak. Jadi intinya gini, saya dilaporkan pencemaran nama baik lah intinya, sama menebarkan kebencian antar suku, ras gitu ya, kalau nggak salah itu pasal 27 apa 28-nya itu. Dan bukan hanya di situ Ustadz, paspor saya disita, di blacklist. Saya nggak dicekal, nggak boleh keluar negeri. Coba saudaraku ya, sampai segitunya. Padahal waktu itu saya dapat undangan safari dakwah di Australia. Visanya sudah keluar, tiketnya sudah di booking sama anak saya ini berdua. Saya mau berangkat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari imigrasi, intinya paspornya dicekal, nggak boleh keluar negeri. Coba, masa sampai segitunya loh, padahal bukan koruptor loh ini. Gitu ya, mencemarkan nama baik NU sampai dicekal nggak boleh keluar negeri. Akhirnya batal semua, termasuk bimbingan umroh. Sama umroh juga waktu itu Pak, yaitu batal semua. Nah saya singkat cerita, sampai di sidang, sampai akhirnya dijatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan apa 1 tahun 3 bulan tuh di Jawa Timur. Tok. Padahal nggak terbukti Pak, nggak terbukti Pak. Saya dituduh menebarkan kebencian antar suku. Mana wong nggak ada suku Madura sama Jawa ribut, nggak ada. Coba buktikan aja Ustaz. Memang ada yang nyuting ini. Saya dituduh menebarkan kebencian antar suku. Cari coba. Kalau ada videonya mana, kalau ada beritanya mana. Gara-gara Gus Nur, Jawa Madura berantem. Misalkan ini, ya apa mana? Suku itu Jawa, Madura, apa lagi? Sunda ya. Ayo ada enggak Sunda, Jawa, Sunda, Arab ya, Sunda mana itu berantem. Chaos gara-gara kontennya Gus Nur. Enggak ada Pak. Sampai detik ini enggak terbukti. Gitu kan? Terus apa? Antar agama. Coba tunjukkan ke saya yuk kalau ada. Islam, Kristen, Hindu, Buddha berantem gara-gara Gus Nur. Enggak ada Pak. Ya, tapi tetap vonis tok 1 tahun 2 bulan. Banding belum 1 minggu mungkin Pak, dipanggil sama pengadilan Palu Pak. Ternyata Ansor Banser Palu ngelaporkan juga. Gitu kan, diproses Pak. Saksi, tersangka, sidang.
Kalau di Surabaya mending lah masih bisa ditempuh darat lah. Kalau Palu kan pesawat, Pak. Pulang pergi itu 3 orang, 4 orang itu tiap Kamis kalau nggak salah ke Palu itu, masya Allah. Tapi ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Yang di Palu ini malah lebih nggak masuk akal lagi, saudaraku. Ya sama kasusnya, menebarkan kebencian antar suku, antar ras, gitu, antar golongan, sama. Padahal di Palu itu pesantren saya itu santrinya berbagai macam suku ada di sana, Pak.